Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat kudrah iradah dan inayahnya. Pada kesempatan siang hari ini kembali kita bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai warga muslim, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah Jumat yang telah kita lakukan pekan kemarin dan ibadah Jumat yang sedang kita lakukan hari ini tukafirus sayyi'at, bisa menghapus terhadap dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan juga kepada qudwah sanad terbaik kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran risalahnya. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, min khasaisil Islam, di antara karakteristik agama Islam ada sifat tawazun. Tawazun itu artinya pertengahan. Laisa ifraton wala tafriton, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak menyepelekan. Maka di dalam surah Al-Qasas ayat ke-77 Allah juga menyampaikan kepada kita semuanya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kesimpulannya adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan cari kebahagiaan nanti di akhirat kelak, tapi kamu pun jangan lupa untuk meraih kebahagiaan di dunia pula. Tetapi tentunya bagi kita sebagai seorang muslim, tujuan akhir dan tujuan utama kita adalah meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Maka dalam rangka menggapai kebahagiaan di akhirat, diantaranya adalah dengan cara kita menggapai magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian ila magfirati min rabbikum, untuk menggapai, untuk meraih, untuk merengkuh magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak tidak ada tempat lain untuk kita kecuali wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersediakan, peruntukan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beristighfar dalam rangka meraih magfirah Allah Subhanahu wa taala
adalah satu kemestian buat kita semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani menyampaikan, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir fiha minal istighfar." Barang siapa yang menginginkan ketika membuka catatan amalnya nanti di akhirat kelak dengan muka yang bergembira, dengan muka yang sumringah, kata Rasulullah, falyuksir fiha minal istighfar. Perbanyaklah beristighfar, sehingga yang tercatat di dalam amalnya itu adalah banyak dia mengucapkan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari sampai bersumpah, beliau menyebutkan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marratan. Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu dengan turunnya surat Al-Fatihah ayat kedua, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah Rasulullah lakukan atau yang akan Rasulullah lakukan. Oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diampuni. Tapi bagaimana beliau mencontohkan kepada kita sebagai umatnya, beliau dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bina? Bagaimana dengan kita yang tentunya senantiasa melakukan dosa kepada Allah, tentunya harus lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita dapatkan? Apa samarahnya? Apa buahnya kalau kita rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikisahkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi bahwa ada salah seorang salafus saleh. Beliau seorang tabi'in, orang yang pernah bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hasan Al-Basri. Suatu hari di majlisnya beliau didatangi oleh 3 orang. Orang yang pertama, dia mengadukan kepada Hasan Al-Basri di tempat tinggalnya bahwa sudah lama tidak turun hujan, kemarau yang berkepanjangan. Maka apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri kepada orang ini, perbanyaklah engkau dan juga penduduk kampungmu untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi orang yang kedua. Dia mengadukan permasalahannya bahwa dia belum pernah merasakan kebahagiaan di dunia. Dia hidup dalam kemelaratan, kesusahan, kefakiran, kemiskinan. Maka kata Hasan Al-Basri kepada orang ini, banyakin istighfar. Datang lagi orang yang ketiga menghadap kepada Hasan Al-Basri. Ya Hasan Al-Basri, saya sudah berumah tangga sekian tahun, tetapi belum juga diberikan karunia anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah beristighfar. Selesai 3 orang ini mendapatkan pituah ataupun wejangan dari Hasan Al-Basri, ada salah seorang murid dari Hasan Al-Basri yang bernama Ar-Rabi bin Shabih. Dia bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, 3 orang datang kepada engkau menyampaikan 3 permasalahan yang berbeda, tapi solusi yang engkau berikan kepada 3 orang ini hanya satu, yaitu suruh mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri? Ya Rabi bin Shabih, apa yang saya sampaikan itu bukan dari hawa nafsu saya, itu bukan pendapat saya, tetapi saya hanya ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Nuh alaihi salam, yang kemudian Allah abadikan hal ini dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12. Faqultu, maka aku berkata, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah zat penerima ampun. Maka apa yang akan kalian rasakan kalau kalian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Nuh alaihi salam, yursilis samaa alaikum bidrar. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Ini bagi orang yang pertama. Bagi orang yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin. Allah akan memberikan harta yang melimpah.
Dan bagi orang yang ketiga, wabanin, Allah akan memberikan keturunan. Maka dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seluruh permasalahan hidup kita Allah akan berikan solusinya, akan berikan makhrajnya, akan diberikan jalan keluar. Hadirin sidang jemaah undangan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas, beliau pernah menangis ketika membacakan surah Al-Anfal ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ibnu Abbas menangis bahwa ada dua hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya pada satu kaum, pada satu bangsa. Yang pertama adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta fihim, sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada para sahabat pada waktu itu. Kata Ibnu Abbas, sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada, maka beliau menangis. Tinggal satu lagi yang menjadi tameng, Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada satu kaum. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu tameng. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan azabnya kepada kita semua. Hadirin sidang jemaah undangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menjadi pertanyaan dalam benak kita. Biasanya hampir di akhir tahun atau memasuki tahun baru sering terjadi berbagai macam musibah, bencana di negara kita tercinta ini. Baik itu longsor, banjir bandang, kemudian pesawat jatuh dan segala macam. Padahal kita insya Allah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah tetap menurunkan musibahnya, menurunkan azabnya, menurunkan berbagai macam bencana? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya di dalam surah Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian terhadap satu fitnah, satu ujian, satu musibah, satu bencana, satu azab. La tusibanna alladhina minkum khassah, yang tidak akan menimpa kepada orang-orang yang melakukan kedzaliman saja, tetapi orang-orang yang tidak melakukan kedzaliman, orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan pun akan mendapatkan bagian dari musibah tersebut. Hanya saja berbeda nama. Bagi orang yang melakukan kezaliman, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala namanya azab. Sementara bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diakhirkan nanti pada hari kiamat bagi orang yang Allah kehendaki. Ketika orang melakukan dosa, maka balasannya ditangguhkan oleh Allah. Nanti di akhirat baru Allah Subhanahu wa taala akan membalas terhadap dosa yang dilakukan oleh seseorang. Illa, kata Rasulullah, kecuali ada 3 dosa yang kalau dilakukan itu azabnya akan disegerakan, balasannya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-baghyu, yang kedua uququl walidain, dan yang ketiga adalah orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baghyu. Apa al-baghyu itu? Al-baghyu itu adalah penyimpangan seksual. Kalau zaman Nabi Lut alaihi salam barangkali hanya laki-laki deman sama laki-laki, perempuan deman sama perempuan. Kalau di zaman kita sekarang ini semakin banyak macam, sehingga dikenal dalam bahasa kita adalah dengan istilah LGBT. Ini adalah al-baghyu.
Al-baghyu ini adalah satu dosa yang oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya bukan ditangguhkan nanti kelak, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan langsung di dunia. Kita kenal ada namanya penyakit HIV/AIDS yang sampai detik ini tidak ditemukan obatnya. Hanya ditemukan obat untuk memperlambat saja. Sementara kalau untuk sembuh 100% itu tidak ada. Padahal Rasul pernah menyampaikan, kullu da'in dawa. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Berarti kalau ada penyakit tidak ada obatnya, itu bukan penyakit, tapi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas kalau kita perhatikan dari berbagai macam kisah. Pertama adalah kisah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan dengan dicabutnya sebuah gunung, kemudian ditibankan kepada mereka, yang kemudian gunung tersebut sekarang berubah menjadi laut mati yang ada di Yordania. Begitupun yang terjadi di Italia, yaitu di kota Pompei. Mereka juga adalah orang-orang yang mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibinasakan dengan meletusnya gunung yang ada di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mereka kubur dengan abu vulkanik yang tebalnya kurang lebih 28 kaki dan panasnya adalah kurang lebih 250 derajat Celcius. Dan juga yang terjadi di negara kita pada tahun 1955, yaitu di sebuah dusun Legetang yang ada di daerah Dieng, Banjarnegara. Juga sama, dukuh Legetang ini adalah dukuh di mana mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahkan ada satu cerita seorang ibu dengan anaknya melakukan perzinahan. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala juga sama, dibinasakan oleh Allah dengan dipotongnya sebuah gunung namanya Gunung Pangamun-ngamun. Kenapa disebutkan dipotong? Karena kalau longsor itu akan ada bekas longsornya, tetapi ini tidak ada bekas longsornya, tetapi langsung ditibankan kepada penduduk kota ataupun dusun Legetang ini. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibinasakan. Maka al-baghyu, yaitu penyimpangan seksual, itu adalah satu sebab Allah Subhanahu wa taala terkadang menurunkan azabnya kepada satu kaum walaupun di sana masih ada orang-orang yang baik. Oleh karenanya, mari kita sama-sama jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Kita harus aware. Kita harus peduli dengan lingkungan kita. Jangan sampai penyakit-penyakit seperti ini, penyakit masyarakat, penyakit sosial ini menyegar di tengah-tengah kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak ada alasan lagi kecuali menurunkan azabnya terhadap kita. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fi ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana billahi wal yawmil akhir wa amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim Allahumma 'afina fi abdadina Allahumma 'afina fi asma'ina Allahumma 'afina fi absarina Allahumma 'afina fi qulubina اللهم انصر مجاهدينا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وخصوصا في غزة وفي رفح وفي كل زمان وفي كل مكان ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على أن يزدكم على ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة